Saya sharekan. Ya, sudah kelihatan ya. 11 IPA 5, turunan fungsi aljabar. Oke. Nah, turunan fungsi aljabar ini saya tuliskan alokasinya 6 pertemuan, tapi belum tentu juga ya. Nanti kita lihat deh. Nggak usah cepet-cepet, yang penting kalian paham gitu aja. Ya. Tapi kalau turunan sih kalian sudah pakai di fisika juga ya. Pasti akan lebih cepat. Nah, sebelumnya kita ke pengertiannya dulu ya. Nah, ini nanti di sini kita lihat dulu sebentar. Nah, ini kasih ini dulu deh peta konsepnya. Nah, turunan itu lahirnya dari teori limit. Nah, limit kan kemarin sudah dipelajari sama Bu Sri ya. Bahkan sekarang sedang belajar limit trigonometri gitu kan. Nah, dari limit inilah menghasilkan teori turunan. Nah, nanti dari turunan akan melahirkan integral. Nah, nanti integral akan dibahas Bu Sri lagi gitu ya. Nah, limit ada aljabar, ada trigonometri, maka turunan juga iya, nanti ada aljabar, ada trigonometri. Aljabar nanti kita akan pelajari di sini. Trigonometri akan kalian pelajari kelas 12 mungkin, tapi kalau misalnya Bu Sri keburu, ya akan diajarkan di kelas 11, tapi kayaknya kelas 12. Integral itu nanti Bu Sri setelah limit trigonometri ya, Bu Sri nyambungnya ke integral. Yang fungsi aljabar dulu, yang fungsi trigonometri nanti kelas 12. Nah, sebenarnya teman-teman integral itu sebenarnya muncul dulu sebenarnya. Yang turunan itu berikutnya sebenarnya, tapi ternyata di turunan itu banyak sifat-sifat yang ternyata kok lebih mudah turunan diajarkan terlebih dahulu daripada integral. Jadi integral itu sebenarnya dipakai untuk gini misalnya. Nah, kita akan menghitung luasan di bawah kurva. Nah, ini misalnya kurva kayak gini nih. Dari A sampai B. Ini luasnya berapa ya? Nah, ternyata ini waktu SMP kan nggak ada rumusnya ya, Kak. Waktu SMP kan adanya rumus luas segitiga, segi 4, segi yang beraturan ya. Yang ini kan nggak beraturan nih. Ada fungsi lengkung gitu kan. Nah, ini alat bantunya adalah integral nih. Ini dipartisi sampai dia limit ke 0 nih, delta X-nya nih. Nah, itu kan limit itu kan di sini nih konsepnya ya. Nah, makanya ini satu rangkaian nih kalkulus ya, nyambung semua. Gitu. Nah, sekarang kita fokus ke turunan sendiri. Nah, karena turunan itu lahirnya dari teori limit, maka nanti saya akan menjelaskan pengertian turunan itu masih memakai limit ya, supaya nyambung, tahu sambungannya di mana gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas pengertiannya dulu, kemudian ada definisi turunannya, baru kemudian sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini mungkin sudah kalian pakai di kemarin limit mungkin ya, mengerjakan soal limit memakai sifat turunan ada juga kan. Kemudian di fisika juga ada yang harus memakai turunan, konsep turunan. Apa itu di fisika? Nah, kayak misalnya jarak ya, jarak. Dia turunan jarak adalah kecepatan gitu kan, terus turunan kecepatan adalah percepatan gitu ya, di fisika kan ada ya. Nah, jarak itu S, kecepatan itu V, kemudian percepatan itu A. Nah, ini konsep turunan yang kita pakai tuh, tapi yang sederhana ya, sifat turunan yang sederhana itu. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian turunan dulu supaya kalian paham dulu konsepnya sebelum mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, perhatikan di sini tulisannya terlalu kecil atau terlihat, teman-teman? Katrina, kelihatan ya? Kebaca? Kebaca, Bu. Oke. Nah, turunan nama lainnya adalah diferensial. Jadi
Makanya kenapa di lambang turunan itu ada D kecil di depannya ya, DY per DX. Nah, ini lambang simbol turunan ya, ada D-nya karena turunan itu adalah diferensial. Nama asingnya gitu ya. Jadi kalau ada buku, ada modul, ada artikel menuliskan diferensial, itu berarti turunan ya bahasa Indonesianya. Nah, turunan itu apa? Dia adalah laju sesaat perubahan fungsi fx pada interval x2 dan x1 yang jarak antara x2 dan x1 itu mendekati 0. Nah, ada kata-kata mendekati, inilah bahasa limit ya. Nah, ya kan? Sudah kalian bahas di limit. Limit itu sebenarnya apa sih? Pendekatan, nilai pendekatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat, ini saya review dari limit aja supaya kalian, kita ke GeoGebra ya. Kita pindah ke GeoGebra. Misalnya saya punya fungsi, saya ketikkan fungsi fx sama dengan x-3 per 2x plus 1 misalnya. Oke. Saya kasih warna yang kelihatan ya. Saya warnain merah deh. Supaya kelihatan ya, saya sebut B. Oke, nah perhatikan. Kita mengingat limit waktu belajar sama Bu Sri. Kalau misalnya saya punya soal nih, ini kan fungsi fx-nya ya. Lihat gambar grafiknya yang ini. Nah, misalnya saya punya soal nih, lim fungsi fx di mana x mendekati 3, nilainya berapa ya? Nilainya berapa kira-kira? Siapa ya? Grand. Iya, Bu. Kalau nih misalnya Bu Sri menanyakan limit fx, fungsi fx untuk x mendekati 3 berapa, Grand? Berapa, Grand? Hasil. Maksudnya tinggal dimasukin doang X-nya jadi 3 gitu, Bu. 3. Berarti F3 sebentar, Bu. Itu masukin di yang fungsi yang atas kiri itu, Bu. Fungsi fx pasti. Iya. Itu jadi yang jadi berapa? Jadi 0. 0. Nah, 0 ya, benar. Nah, sekarang kalau fungsinya nggak ada nih, ini nggak diberikan nih. Kemudian hanya ada gambarnya doang nih. Maka kita melihatnya yang mana? Nah, kita sambil mengingat lagi konsep limit ya. Artinya limit itu apa? Ini yang minta didekati adalah X harus mendekati angka 3. Nah, 3 di mana? Di sini nih angka 3. Oke. 3 ini didekati. Dari kiri X yang kita ambil semakin mendekati 3. Ini limit kiri ya, namanya limit kiri. Artinya limit kiri apa? X yang kita masukkan ke fungsinya itu nilainya harus kurang dari 3 dan semakin dekat sekali dengan angka 3. Maka grafiknya pasti nilai-nilainya akan mendekati ke sini. Berapa nilai yang didekati? Ini 0. Oke, limit kirinya 0. Berarti nih, limit kiri. Berarti lim fx untuk x mendekati 3 dari kiri. Nah, perhatikan limit kiri itu bedanya di mana? Di 3-nya punya pangkat minus. Artinya apa? Ini bacanya limit kiri untuk X mendekati 3. Nah, nilainya berapa tadi? Ketinggian grafik kita 0. Nah, limit kanan. Limit kanan itu yang mana? Saya pakai warna yang berbeda deh. Nih. Limit
kanan. Berarti 3 ini kita dekati dari kanan. Kita ambil nilai XX yang lebih besar dari 3, tetapi nilainya semakin dekat ke angka 3. Maka kita perhatikan grafiknya dari sini ya. Grafik yang kita pakai yang ini. Semakin mendekati menuju ke angka berapa? Tadinya lebih besar dari 0 nih. Oh, menuju ke 0 karena dia turun ke sini ya. Limit ini limit kanan. Limit kanan. Nah, berarti limit kanan. Nulisnya gimana? Lim fx untuk x mendekati 3 dari kanan. Nah, karena kanan maka plus ya pangkatnya ya. Nilainya berapa tadi? Ketinggian grafik kita berapa? 0. Nah, oke. Nah, artinya ini limitnya ada yaitu 0. Kenapa? Karena limit kiri dan kanannya menuju ke angka yang sama ya. Ini ada nilainya yaitu 0. Nah, jadi limit itu sebenarnya apa? Ketinggian grafik kita itu di Y berapa saat X tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya menanyakan lim fx untuk X mendekati mendekati min 1, nilainya berapa jadinya? Jadinya berapa, Do? Edo? Limit fx untuk X mendekati min 1, berapa, Do? Pakai yang di atas, Bu. Ya, Apa? iya pasti, karena min 1 ada di sini. Oke? Berarti ketinggian grafik kita ada di Y berapa? Berapa, Do? Ketinggian grafik kita ada di Y berapa? Bapak tadi agak nge-lag, Bu. Oh, oke. Nah, saat X-nya min 1, tingginya grafik di Y berapa, Do? 0, Bu. Tingginya grafik, Do. Kenapa, Bu? Tingginya grafik. Saat min 1 didekati dari kiri, maka grafiknya mana? Yang ini, Do. Menuju ke angka berapa? Didekati dari kanan, grafik yang dipakai yang ini menuju ke angka berapa, Do? Ke 4, Bu. 4. Nah, ini dia nilainya. Berarti ini 4. Oke, paham? Ingat lagi Oke, ya? Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, berarti kalau lim fx untuk X mendekati min 4 berapa? Berapa, 4, Do? Bu. 4. Kok 4? Min 4, Do, yang didekati. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Grafiknya ketinggiannya berapa? Min 4, Bu. Di sini, Do. Oh, min 1, Bu, Ma, Bu. Plus dong. 1. Kalau Oh iya, 1, kalau Bu. Ma, min Bu. mah di bawah. Oh Oke. iya, Bu. Iya, Bu. Saya, Bu. Nah, gitu ya. Jadi ingat nih. X yang didekati berapa? Min 4 di sini didekati dari kiri kanan, grafiknya ke sana. Nah, ini artinya limit ya. Artinya limit seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti akan kita pakai di turunan juga nih. Nah, sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Nah, tapi nanti kalau di turunan itu siapa yang mendekati nilai 0, nah ini selalu yang didekati nilai 0 ya. Yang mendekati nilai 0 itu adalah, kembali lagi ke sini. Jadi nanti yang mendekati 0 itu bukan X-nya, tetapi nanti dia akan meminta selang interval. Nah, misalnya ini. Ini adalah X1. Ini X1. Kemudian ini X2. Nah, ini X2. Nah, nanti yang disebut turunan adalah kita membuat gimana caranya ini selisih antara X1 dan X2 itu yang limit ke 0. Jadi, gimana caranya delta X-nya itu limit ke 0, gitu ya. Nah, ini turunan, konsep turunan adalah kita
limitnya adalah terjadi di selisih antara X1 dan X2 ini yang akan kita dekatkan ke 0. Selalu dekatkan ke 0 ya. Jadi nilai yang didekati itu bukan X, tetapi deltanya ya, rentangnya, jarak antara dua titik itu kita dekatkan ke nilai 0. Jadi salah satu titik ini kita gerakkan supaya mendekati salah satu titiknya, jadi nanti mereka dua titik ini saling berhimpit, itu ya. Konsep turunan adalah terjadi di situ. Nah, sekarang kita lihat dulu ke modul kita. Nah, perhatikan di sini. Sebelum kita ke laju sesaat, kita perhatikan dulu tentang ini. Jadi, sebelum muncul laju sesaat, pasti ada laju rata-rata dulu nih. Laju rata-rata itu apa sih? Laju rata-rata itu adalah kalau misalnya nih, Malif, kamu kalau ke siapa yang ke sekolah naik motor? Yang naik motor siapa? Ada nggak? IPA 5? Nggak ada ya? Ya udah, saya mengandaikan deh. Misalnya Mika ke sekolah naik motor ya, misalnya ya. Atau nggak ke sekolah deh, misalnya Mika mau main ke rumah teman, mau mengendarai motor. Nah, misalnya ditanya, Mika, kamu tadi kecepatan rata-rata di perjalanan berapa gitu? Berarti Mika, kamu mau jawab apa? Jawabanmu gimana, Mika? 30 km per jam, Bu. Nah, oke, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata saya pakai ini ya. Ini bacanya kecepatan rata-rata ya, ada strip di atas ya. Kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam. Nah, 30 km per jam itu berbicara apa, Malif? Artinya apa? Masih di mute kali, Mika? Maksudnya artinya, Bu? Iya, ini artinya kamu menyebutkan 30 km per jam itu berarti apa sih? Dia melaju 30 km dalam 1 jam gitu, Bu. Oke, berarti dalam 1 jam itu Mika mencapai jarak tempuhnya 30 km ya. Oke, berarti ini kan menuliskannya jadinya gini, 30 km per 1 jam. Gitu ya. Nah, berarti yang atas itu tentang jarak ya. Yang ini adalah jarak tempuh, yang ini waktu. Oke, nah berarti kecepatan rata-rata itu adalah, nah, Mika, kamu menyebutkan 30 km per jam itu, kamu hitung sudah seluruh perjalananmu, atau kamu hanya mengambil saat di jalan, misalnya saat di jalan Kemang Raya, atau keseluruhan perjalananmu? Kalau rata-rata harusnya ada keseluruhan, Bu. Oke, berarti dari awal Mika berjalan, dia sudah mulai lihat ya. Jadi misalnya baru mulai jalan, detik pertama dia masih 0 kan. Nah, kemudian mulai cepat, kemudian gini ya, misalnya grafiknya ya. Nah, ini 0 T-nya. Kemudian di sini 0 jam ya, di sini misalnya 2 jam. Nah, misalnya seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, yang namanya kecepatan rata-rata itu, Mika itu menghitungnya ini di total ya, di total dulu, kemudian nanti atau jarak kecepatan tertingginya dikurangi kecepatan terendah dibagi waktunya gitu ya. Nah, maka muncullah di sini delta Y per delta X. Delta Y itu adalah jarak tempuhnya ya, Y, selisih jarak, kan tadinya 0 jaraknya, kemudian sekarang berapa kilo nih. Kemudian dibagi waktu perjalanannya. Nah, maka rumus kecepatan rata-rata itu adalah delta Y per delta X. Oke. Nah, kalau X1-nya, start awalnya itu kita anggap sebagai A, kemudian X2-nya itu adalah A plus B. Nah, ini misalnya di sini 2-nya itu adalah 0 ditambah 2 gitu ya.
Nah, berarti delta X-nya siapa? Delta X-nya itu delta X. Kenapa mencari delta X? Karena turunan nanti selalu mencari delta X ya. Ini yang akan kita limitkan ke 0. Delta X itu sama dengan 2 kalau di sini, ya kan? Nah, kalau yang di sini ini delta X itu yang B ini. Delta X itu sama dengan B. Kalau yang di soal ini ya. Nah, berarti kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 min x1. Selalu ini ya. Nah, kemudian x2-nya kita substitusi A plus B ke sana. Kemudian x1-nya kita ganti jadi A. Ya udah di sini berarti x2-nya A plus B dikurangi A hanya hilang ya jadi B. Nah, ini rumusnya. Ini rumus kecepatan rata-rata. Paham kecepatan rata-rata? Laju rata-rata? Laju sama kecepatan sama ya artinya ya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke laju sesaat. Nah, laju sesaat berarti apa? Kan ini laju sesaat itulah yang disebut sebagai turunan ya. Nah, laju sesaat itu adalah nilai limit dari laju rata-rata. Nah, berarti buat laju sesaat kita membutuhkan rumus laju rata-rata. Nah, kemudian nanti si B-nya ini kita limitkan ke 0, itu ya. Jadi, perhatikan nih. Nilai limit dari laju rata-rata. Nah, berarti rumus laju rata-rata kan tadi delta Y per delta X. Nah, kemudian kita beri tanda limit nih. Siapa yang kita dekatkan ke 0? Tadi nilai B-nya kan. Deltanya kan jarak antara X1 dan X2, berarti nilai B-nya inilah delta X inilah yang akan kita limitkan ke 0. Nah, kita tambahkan aja. Lim B mendekati 0 dari delta Y per delta X. Nah, delta Y per delta X kan tadi rumusnya ini ya. Nah, berarti kita masukkan aja. Kita dapat nih rumusnya. Nah, inilah nanti yang disebut sebagai definisi turunan. Nah, nanti kalau ada soal menanyakan ada soal ada limit-limitnya, itu perhatikan dengan teliti apakah bentuknya fx plus b min fx dibagi b. Kemudian di sini b-nya adalah yang kita limitkan ke 0. Kalau iya, ini pasti definisi turunan, gitu ya. Nah, kemudian lambang turunan itu yang di depan ini. Ini adalah lambang turunan. Kasih warna yang berbeda. Ini lambang turunan ya. Lambang turunan. Nanti kalau ada soal menanyakan DY per DX-nya apa? Oke, kalau ada DY dibagi DX itu bukan DY sendiri, DX sendiri ya. Mereka satu kesatuan. Berarti ini artinya turunannya. Atau DFX per DX. Nah, ini juga lambang turunan ya. Ada DD-nya. Terus seperti hasil bagi ya. Tapi ini satu kesatuan ya bacanya ya. DY per DX, DFX per DX. Nah, itu bacanya satu rangkaian. Ini artinya turunan dari fungsi Y, ini turunan dari fungsi fx gitu ya. Atau Y aksen, kalau fungsinya Y itu ada dua simbol nih. Bisa Y aksen, bisa DY per DX. Kalau fungsinya fx, boleh kalian tuliskan menjadi F aksen X atau DFX per DX. Nah, ini ada banyak, nanti jangan bingung. Kalau Bu Helen menuliskan di soal nanti beda-beda bentuknya. Kalian harus paham itu merupakan simbol turunan semua. Atau bahkan nanti Bu Helen akan menuliskan bentuk ini juga. Kalian tahu nih, oh ini turunan nih gitu. Tapi menuliskannya pakai lambang definisi gitu ya. Oke, sampai di sini apakah paham? Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Silakan yang belum paham. Jelas ya? Masih oke ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, ini tadi konsep turunan pada laju sesaat. Nah, sekarang ada lagi nih. Laju rata-rata itu delta Y per delta X. Nah, kalau kalian ingat, ini saya ke GeoGebra aja dulu. Kalau misalnya yang ini tadi. Saya buat titik. Misalnya tadi titik A ada di sini ya.
Nah, kemudian titik B tadi ada di sini. Oke, kemudian ada garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Oke, nah teman-teman, kalau misalnya dari soal ini, nih ada 2 titik yang diketahui, kemudian saya menanyakan gradien garis yang melalui titik A dan B adalah. Nah, gradien garis yang melalui titik A dan B ini berapa ya? Nah, kalau ditanya seperti itu, gimana cara jawabnya? Rumus gradien, siapa yang masih ingat? Tanya, masih ingatkah rumus gradien? Garis yang melalui 2 titik? Y 2 kurangi 1 per X. Oke. Bukan, Bu. MAB, kok enggak? Kamu enggak ini? Apa? Y? Y2 min Y1. Oke, YB ya, saya tulis ya. Ya. YA, karena melalui titik A dan B ya, saya buat berarti Per XB, B XA. XA. Oke, betul sekali. Nah, perhatikan. Bukannya YB min YA itu adalah delta Y. Sama enggak? Jawabannya? Sama? Samakah? Maksudnya sama kayak artinya sama gitu, Bu. Artinya sama. Ya, artinya sama. Oke, ya. Kemudian XB min XA itu adalah delta X, betul? Betul ya? Ya, Bu. Iya, oke. Nah, ini tadi rumus delta Y per delta X tadi rumus apa ya? Yang baru saja kita bahas. Ini rumus apa? Yang limit-limit itu bukan sih, Bu. Yang delta Yang Y. apa sih? Ya, Apa? yang laju rata-rata. Laju rata-rata. Gitu. Laju rata-rata. R. Rata-rata ya. Rata-rata. Oke. Laju rata-rata. Nah, ini sama. Berarti artinya apa? Laju rata-rata sama gradien garis. Itu sama ya maknanya ya. Maknanya sama. Oke. Cuman terapannya di beda kasus. Oke, paham ya? Nah, ini harus kalian pahami juga. Mereka itu hal yang sama sebenarnya, tapi perwujudannya atau apa ya dia masuknya itu bisa macam-macam nih, bisa ke kecepatan, bisa ke gradien garis gitu ya. Jadi kalian harus paham. Oke, nah kemudian lagi ini kita simpan nih, atau kita masukkan ya titik-titiknya ya. Ini kan ya sudah ini aja dulu ya. Ini adalah gradien. Gradien sama aja dengan laju rata-rata. Oke, sekarang kan kalau laju rata-rata tadi belum definisi turunan ya, pengertian turunan ya. Berarti gradien garis yang melalui titik A dan B, kasusnya seperti ini juga belum merupakan turunan nih. Nah, sekarang tadi limitnya laju rata-rata itu adalah laju sesaat ya. Saya tulis dulu deh. Limit delta X ya, pakai delta X deh biar kelihatan, maksudnya delta itu selisih ya, delta X antara X1 dan X2 itu kita limitkan ke 0 dari laju rata-rata. Ini adalah laju sesaat. Nah, sekarang kalau limitnya dari gradien ini nanti jadinya apa? Nah, perhatikan ya. Teman-teman, kita perhatikan dulu nih. Garis yang melalui titik A dan B ini, garis yang melalui titik A dan B ini titik A dan B, keduanya pada kurva fx ya. Ini memotong kurva ya. Nah, garis yang
melalui titik A dan B. A-nya itu di min 4,1, B-nya ada di min 1,4. Memotong kurva fx. Nah, berarti ini MAB itu adalah gradien garis potong kurva ya. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Kalau deltanya si XA dan XB ini, nah ini ya saya lingkarin deh. Ini adalah XA. Kemudian di sini adalah XB ya. Ini XB. B. Nah, ini di sini. Nah, kita mau deltanya itu mau limitkan ke 0 ya. Ini jarak ini adalah delta X. Ini adalah delta X. Mau kita limitkan ke 0. Nah, maka salah satu titik harus kita geser supaya berhimpit sama titik yang lain supaya delta X-nya menjadi menuju ke 0 ya. Nah, sekarang saya akan menggeser titik B. Saya mau himpitkan terhadap titik A. Perhatikan apa yang terjadi dengan garis yang berwarna hitam ya. Perhatikan dengan baik-baik. Kalau titik B itu kita gerakkan semakin mendekati ke titik C. Nah, perhatikan garis yang warna hitam. Nah, perhatikan ya pergerakannya ya. Titik B itu yang kita geser menuju ke titik A. Semakin berhimpit, semakin nempel sama titik A, maka artinya apa? Delta X ini akan menuju ke 0 ya. Ya nggak? Delta X, jarak antara titik A dan B semakin limit ke 0. Nah, gitu. Apa yang terjadi dengan garis yang warna hitam? Paul? Suara saya masih terdengar? Halo, Paul. Halo. Ya, suara saya terdengar? Tadi patah-patah? Iya, Bu. Oke, saya ulangi. Titik B tadi kan posisinya di min 1,4 ya. Nah, kalau titik B ada di posisi min 1,4, kemudian titik A ada di posisi min 4,1, mereka berjarak ya. Dan kedua titik itu pada kurva, maka garis yang melalui titik A dan B itu garis yang memotong kurva ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Jika titik B ini kita gerakkan semakin dekat ke titik A. Kamu perhatikan garis yang warna hitam ya. Nah, perhatikan nih. Titik B semakin berhimpit dengan titik A, artinya apa? Delta X-nya ini semakin menuju ke 0 ya. Semakin limit ke 0. Nah, apa yang terjadi? Garis yang warna hitam itu menjadi bagaimana, Paul? Jadi apa bahasanya? Ini kan tadi memotong nih. Kalau titik B letaknya di sini, garis yang melalui titik A dan B itu garis yang memotong kurva. Oke, paham? Ya. Kalau titik B kita gerakkan menuju ke titik A semakin berhimpit supaya delta X antara X-nya si A dan X-nya B limit ke 0. Apa yang terjadi dengan garis yang berwarna hitam ini? Sejajar nggak sih, Bu? Sejajar? Sejajar sama siapa? Bahasa lainnya apa? Jangan sejajar, tapi karena kurvanya nggak garis lurus ya. Bahasanya apa? Selain memotong apa? Garisnya apa nih? Akan titik-titik terhadap kurva. Nah, ini tadi memotong ya. Kalau titik B semakin kita dekatkan ke titik A, sampai delta X antara X-nya si titik A dan X-nya si titik B itu limit ke 0,
Apa yang akan terjadi dengan garis yang melalui titik A dan B? Menyinggung nggak sih, Bu? Yes, betul sekali, Paul. Garisnya akan menyinggung kurva ya. Nah, jika titik B kita gerakkan atau dekatkan ya, dekatkan ke titik B, titik A sepanjang kurva sehingga delta X antara titik A dan B ya, delta X menuju ke 0, limit ke 0 ya bacanya ya, delta X-nya ini limit ke 0, maka garis yang melalui titik A dan B akan menyinggung kurva. Menyinggung kurva ya. Nah, berarti gradien yang melalui titik A dan B ini kalau B berhimpit sama nempel sama A kan berarti MAB dengan B itu nyaris sama dengan A gitu ya, karena B itu kita limitkan ke titik A. Ini adalah ini saya beri keterangan di mana B itu hampir sama dengan mendekati ya, mendekati A. Nah, limit delta X mendekati 0 berarti dari YB min YA kan per XB min XA. Nah, ini rumus apa tadi? Ini adalah rumus gradien melalui titik A dan B ini ya. Nah, kita tinggal menambahkan lim delta X jarak antara titik A dan B itu kita limitkan ke 0 sehingga B itu sampai nempel ke titik A gitu ya. Nah, berarti apa? Ini adalah gradien, ini merupakan gradien garis singgung kurva di titik A. Jadinya kenapa? Karena B itu mendekati A ya, nempel di A. Jadinya ya udah, jadinya titiknya tinggal satu yaitu titik A, gitu ya. Nah, berarti kita punya dua pengertian turunan nih. Pengertian turunan yang pertama adalah pada laju sesaat ya. Laju sesaat itu merupakan turunan. Satu lagi, gradien garis singgung itu juga merupakan sebuah turunan. Kalau laju sesaat itu dia turunan dari, dia adalah limit dari laju rata-rata ya. Laju rata-rata. Sedangkan gradien garis singgung, dia adalah hasil limit dari gradien garis yang memotong kurva, gitu ya. Apakah paham dari dua hal ini? Pengertian turunan? Hana paham? Paham ya? Oke. Jadi mengawali turunan kita sudah mengenal laju sesaat sama gradien garis singgung. Itu adalah terapan turunan yang paling dekat sama konsepnya ya. Ini saya sudah mulai menjelaskan terapannya yang terdekat dengan pengertiannya supaya kalian tahu oh turunan itu maksudnya seperti itu gitu ya. Jadi di turunan itu yang dipakai adalah delta X-nya yang mendekati ke 0 ya. Jadi nggak ada yang X mendekati angka tertentu, X mendekati tak terhingga, nggak ada. Itu hanya di materi limit saja. Oke, kita pindah ke modul ya. Sudah selesai dicatat? Daniel udah? Sudah, Bu. Ya. Kita kembali ke modul kita. Ya. Nah, perhatikan di sini garis singgung. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan panjang lebar di GeoGebra tadi ya.
Kenapa garis singgung di sini saya tuliskan juga selain kecepatan sesaat tadi ya? Nah, karena garis singgung itu juga memakai konsep turunan. Nah, tadi ini. Titik A di sini, titik B di sini, titik B digerakkan sepanjang kurva hingga nyaris berhimpit sama titik A, maka nanti garisnya bergeraknya seperti ini. Nah, jadinya yang di sini ya. Terjadilah garis singgung. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya nanti ya. Gradien atau kemiringan garis itu adalah rumusnya yang tadi nih. Yang atas ini adalah delta Y dibagi delta X ya. Nah, kalau garisnya menyinggung berarti jadilah limit. Nah, ini adalah rumus gradiennya. Gradien garis singgung ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, perhatikan. Tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat di titik dengan absis 2. Oke. Artinya absis apa? Katrina? Absis itu apa? Absis apa yuk? Tahu nggak? Enggak, saya nggak tahu. Nggak. Oke. Absis itu x ya. Absis adalah x. Nah, pasangan x berarti y kan? Berarti Y apa? Kalau dia nggak ditulis pakai simbol, pakai bahasa seperti ini, maka Y itu apa? Y itu ordinat ya. Ordinat itu adalah Y. Jadi nanti kalau ada soal menuliskan ordinat, jangan lupa ordinat itu adalah Y, absis itu adalah X. Nah, muncullah koordinat. Nah, koordinat itu adalah pasangan absis dan ordinat gitu ya. Oke, itu bahasa matematis. Oke, nah sekarang perhatikan, karena yang ditanya adalah gradien garis singgung, maka muncullah rumus ini. Rumusnya cuma ini doang ya. M adalah limit dari delta X mendekati 0, di mana F2 plus delta X dikurangi F2, ini adalah delta Y-nya ya, delta F-nya dibagi delta X. Nah, kenapa di sini F2 plus delta X? Karena dia mintanya absisnya 2. Nah, berarti X-nya kita ganti 2 gitu ya. F2 plus delta X. Nah, ini tadi kan kita tahu delta Y per delta X, tadi kecepatan rata-rata tadi adalah FA plus B ya, dikurangi FA kan. Nah, di sini adalah FA plus B dulu, baru dikurangi A. Karena apa? Karena A plus B itu lebih besar ketimbang A. Nah, di sini juga iya. 2 ditambah delta X harganya lebih besar daripada 2. Maka 2 plus delta X kita tulis di depan ya. Jangan terbalik ya. Oke. Oke. Kemudian fungsi fx-nya. Fx kan tadi rumusnya X kuadrat. Berarti F2 plus delta X itu adalah, nah masukkan aja ke sana. X-nya berubah jadi 2 plus delta X ya. 2 plus delta X kuadrat. Nah, ini kita jabarkan nih. 2 plus delta X kuadrat itu berarti 4 plus 2 kali delta X kali 2 berarti 4 delta X. Ini 4 ya. 4-nya kayak delta X. Kemudian delta X dikuadratin plus delta X kuadrat. Oke, kemudian F2. Berarti di sini kita dapat F2-nya adalah berarti ya 2 kuadrat kan 4. Nah, kemudian ini kita substitusi ke sini ya. Nah, F2 plus delta X berubah menjadi 4 plus 4 delta X plus delta X kuadrat yang ini tadi. Kemudian F2-nya tadi 4 kan? Min 4. Nah, kalau sudah dapat soal seperti ini langkah limit biasa ya. 4 min 4 coret. Kemudian ini supaya kalau kalian substitusi delta X-nya 0 ke sana, nanti muncul 0 per 0. Nggak boleh kan, katanya Bu Sri. Maka kita harus faktorkan, gitu kan. Faktorkan delta X-nya pembilang 1, penyebut 1 ya, supaya bisa dicoret nih. Setelah dicoret, substitusi. Nah ini ya, substitusi delta X-nya, kalau sudah disubstitusi berarti ini 4 plus 0. Limitnya udah nggak ada ya. Kalau sudah disubstitusi, maka dapatlah 4. Nah 4 ini adalah gradien garis singgung kurva fx x sama dengan x kuadrat di titik dengan absis 2 gitu ya. Oke, sekarang yang nomor ini saya coba kerjakan ulang di sini ya supaya nggak ribet ya. Fx sama dengan x
pangkat 3. Sini. Fx gradien garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 di titik dengan absis. Oh, ini di modul saya belum ubah, ini harusnya 3 nih. 3, saya pepas lupa ganti ini padahal saya maunya 3 ya. Di titik berabsis 3. Oke, nah cara pertama adalah karena gradien garis singgung kurva, ini sudah memakai definisi turunan tadi ya. M sama dengan lim delta X mendekati 0. Di sini adalah F. Dia mintanya absisnya 3, ya udah 3 plus delta X dikurangi F3 dibagi delta X. Oke, saya cas. Oke. Nah, kemudian kita mau mencari tadi Fx-nya, Y-nya adalah X pangkat 3 ya. Berarti F3 plus delta X itu adalah 3 plus delta X pangkat 3 ya. Oke, nah ini pangkat 3 perhatikan. Kalau kalian, ini saya geser aja biar lebar ya. Kalau suara saya putus-putus, diberitahu ya. Masih aman ya, Yudi ya? Suara saya? Masih aman, Bu. Oke. Yudi, kalau kamu dapat bentuk 3 plus delta X dipangkatin 3, apa pertama yang kamu lakukan? Dijabarin ya, Bu. Oke, dijabarin ya. Nah, ini kamu bisa mengerjakan dengan cara 3 plus delta X dikali 3 plus delta X dikali gitu ya, Yudi? Ya. Iya, Bu. Oke, terus ini kali pelangi. Oke, nah ini sekarang saya akan mengajarkan cara cepatnya. Nah, teman-teman nanti kalau kalian dapat pangkat 4, pangkat 5, kalian bisa mengerjakan cepat nih, nggak usah kali pelangi, lama ya. Kadang ada yang suka ketinggalan kan. Nah, karena nanti kelas 12 kalian akan pakai juga gitu. Di pelajaran matematika, bahkan di biologi ada juga loh ya. Maka kalian harus paham nih. Nah, perhatikan teman-teman. Menjabarkan ini namanya binom ya, binom Newton. Jadi ini saya lengkapin di sini. Ini saya beri binom Newton. Binom Newton itu bentuknya adalah A plus B pangkat N. Nah, gimana cara menjabarkannya? Kita memakai segitiga Pascal. Jadi, waktu SMP kan kalian belajar ya, segitiga Pascal itu bentuknya seperti apa? Yang kayak gini nih. 1, 1, 1, 1, ini 1 tambah 1 ya 2. Kemudian ini enggak ada 0 berarti 1 lagi. Ini 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 0, 1 lagi. Kemudian di sini 1 tambah 0, 1 ya, 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1 tambah 0, 1. Ini adalah segitiga Pascal. Nah, di sini untuk pangkat 2, ini untuk N sama dengan 2, pangkat 2 maksudnya ya. Binomnya pangkat 2, yang ini untuk pangkat 3, yang ini untuk pangkat 4, dan seterusnya. Kalian bisa kalau pangkatnya 5, lanjut ini 1, 5, 10, 10, 5, 1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan pakai yang ini. Karena derajatnya 3, maka kita butuh yang ini nih. Oke, berarti nanti jabarannya ada 4 suku ya. Koefisien ini jadi koefisien. Koefisiennya ya nanti ya. Nah, perhatikan nih sekarang. Kita akan jabarkan di sini. Nah, kita memakai koefisien 1, 3, 3, 1 nih. Suku pertama, koefisiennya 1. Nah, kemudian ini namanya suku ya, suku binom nih, suku 1, suku kedua. Karena B berarti 2 suku ya, hanya memuat 2 suku.
Bu, kalau nanti 3 suku gimana? Yang 2 kita ikat jadi 1 suku gitu ya, supaya dia menjadi binom, jadi 2. Oke. Nah, urutan berikutnya apa? Setelah koefisien, ini suku depannya binom ini kita tulis pangkatkan yang tertinggi di sini, pangkatkan n. Nah, kemudian dikali suku yang suku yang belakang ini b, dia dari pangkat 0 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau, dan ini kan kita nggak tahu dia n-nya berapa, kan kita jadi nggak bisa meneruskan nih. Tapi suku pertama kan 1. Nah, oke. Berarti kita sekarang ke soal kita aja. A plus B pangkat 3 ya. Nah, 1 koefisiennya. Kemudian A pangkat 3 nih, n-nya kan. B-nya pangkat 0 plus. Nah, kita udah bisa nulis ini koefisiennya. 3. Hanya perhatikan, nyusut 1. Nah, ini koefisien ya. Koefisien. Kemudian A-nya pangkatnya n-1. Nah, sedangkan B-nya pangkatnya 0 bertambah 1 ya. Bertambah 1. Nah, ini berarti A-nya jadinya 2. Nah, tadinya 3 kan? Sekarang menyusut. B-nya tadi 0. Sekarang B tambah 1. Nah, suku berikutnya ini 1, 3. Nah, 3 sekarang nih. 3. Hanya pangkatnya nyusut 1 lagi nih. Jadi 1. B-nya bertambah 1. Jadi 2. Suku yang terakhir. 1 ya. 1, 3, 3, 1. A-nya jadi pangkat 0 ya. B-nya jadi pangkat 3. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Nah, kalau kalian kali pelangi lama banget nih. Kalau ini cuma sederet doang ya. Nah, sekarang kita mau coba menjabarkan yang ini soal kita tadi. Secara cepat ya. Tiga plus delta X berpangkat 3. Itu adalah berarti 1, 3, 3, 1 ya. 1. Suku depan siapa? 3. Nah, berarti 3 berpangkat N. N-nya 3. Nah, kemudian suku kedua delta X. Delta X berpangkat 0 dulu, karena dia B, ya, posisi B ya. Ditambah 3 kali 3 berpangkat nyusut nih, 2. Nah, delta X pangkatnya nambah 1. 1 ditambah suku yang ketiga, 3 ya koefisiennya. Nah, ini suku depan adalah 3 berpangkat tadi 2, berarti 1. Nah, delta X pangkatnya sekarang nambah jadi 2. Koefisien terakhir 1. 3 pangkatnya 0. Kemudian delta X pangkatnya 3. Nah, udah tinggal jabarin nih. 1 udah buang aja. Delta X pangkat 0, 1 ya jadinya ya. Berarti ini tinggal 27 nih. 3 kali 3 kuadrat 9. Oke, berarti 9 kali 3, 27 nih delta X. Oke. 3 kali 3, 9 delta X plus 9 delta X pangkat 2. Plus 3 pangkat 0, 1. Ya udah, delta X pangkat 3 aja. Jadi ya, ini adalah tadi F3 plus delta X. Oke. Kemudian yang berikutnya kita butuh F3. F3. Tadi fungsinya adalah X pangkat 3 ya, berarti 3 pangkat 3. Oke, nah sekarang kita masukkan M sama dengan lim delta X mendekati 0. Tadi kan F3 plus delta X dikurangi F3 dibagi delta X. Nah, kita masukkan sama dengan lim delta X mendekati 0. Ini kita ganti sederetan itu ya, 27 plus 27 delta X plus 9 delta X kuadrat plus delta X pangkat 3. Dikurangi F3, 27 per delta X. Oke, sama dengan 27, pen 27 hilang ya. Nah, langkah berikutnya apa? Kita memfaktorkan delta X supaya kita coret nih biang keroknya ya, yang membuat 0 nih kan. Berarti lim, jangan ditinggal limitnya karena belum dipakai ya. Belum disubstitusi. Nah, berarti delta X kita faktorkan, berarti ini tinggal 27. Yang ini masih 1 delta X ya. Berarti 9, 1 delta X
Ini delta X pangkat 3 berarti masih delta X pangkat 2. Oke. Per delta X. Coret delta X-nya. Kemudian substitusi delta X-nya berarti limitnya udah nggak ada. 27 ditambah 9 kali 0 ditambah 0 kuadrat. Kok dikurung? Nggak usah ya. Oke. Jadinya hasilnya 27 ya. 27. Nah, apakah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah jelas? Bu, aku mau nanya dong, Bu. Boleh, Cak, apa, Cak? Sebenarnya saya cuma bingung deh ini sih, Bu, kayak kan M sama dengan limit delta X mendekati 0. Terus kan rumusnya kan harusnya F dalam kurung X tambah B. Itu B-nya kenapa delta X? Saya nggak Ini ngerti nih. situ. Oke nih. Sini. Kita kembali ke sini. Oke nih. Di sini X1 itu A, Cak. X1 itu A. X1 sama dengan A. Kemudian X2 itu adalah A ditambah B. Nah, kalau kita membuat garis bilangan nih, Cak, di sini X1 itu adalah A ya. Kemudian ini X2 itu adalah A ditambah B. Nah, berarti B-nya yang mana, Cak? X1 itu Maaf, Bu, A. tadi Bu nge-lag, Bu. Oh, oke, putus-putus ya. Oke, nih, saya ulang. Kan di sini nih, X1 itu adalah nilainya A. A di sini ya. Nah, kemudian X2 itu A ditambah B. Berarti si B itu yang di mana, Caca? B itu siapa? X2 dong. Bukan. X2 itu adalah A ditambah B, Oca. B-nya itu Berarti di B-nya sini. di luar itu. Ini di sini B-nya, ini B. Berarti jarak antara X1, jadi B itu sama dengan X2 min X1. Oke, Oca? Oke. Nah, padahal X2 min X1 tadi kan delta X. Oke? Nah, ya udah berarti delta X itu sama dengan B. Jadi di sini kalau di sini kalian memakai B, ya teruslah pakai B. Nah, kalau misalnya saya tulis nih, baca. Kalau saya tulis lim C mendekati 0, F3 plus C dikurangi F3 dibagi C. Ini definisi turunan bukan, Oca? Bu. Ya? Maaf, Bu, suara putus-putus, Bu. Oke, putus-putus. Oke, stop. Ini juga harus ini dulu ya, malaikat Tuhan dulu ya. Stop dulu, Cak ya. Malaikat Iya, Tuhan Bu. siapa? Malaikat Tuhan siapa? Oke. Saya ulang ya. Kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini nih, saya menuliskan soal seperti ini nih. Limit F3 plus C dikurangi F3 dibagi C untuk limit C mendekati 0, ini merupakan definisi turunan bukan? Definisi turunan bukan, Oca? Ibu. Oh, iya, Bu. Ya, kenapa? Kenapa? Maaf, Ibu putus-putus banget, Bu. Karena Oh, dia iya, definisi turunan. Alasannya apa? maaf, Bu. Apanya, Bu? Masih putus-putus? Putus-putus banget, Bu. Banget ya, kayak robot ya? Oke deh. Sekarang Alasannya, Bu. alasannya apa? Karena itu sesuai sama bentuk rumusnya, Bu. Bentuk. Ya, jadi di sini C mendekati 0, kemudian ini C, kemudian ini C. Oke? Masih ngelek-ngelek? Masih, Bu. Jadi nggak apa-apa. Oke, sebentar. Sekarang udah mulai terdengar ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Oke.
Jadi nanti kalau misalnya saya menuliskan bentuk definisinya beda-beda, jangan bingung ya. Kalau misalnya di sini saya menuliskan fx plus h min fx dibagi h mendekati 0. Ini masih definisi, Ocha? Masih, Bu. Ya, masih. Kenapa? Ini sama. Sama juga ya. Jadi delta X-nya itu diubah jadi H dia. Nah, di sini juga H yang mendekati 0, gitu ya. Oke, paham, Ocha? Oke, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Sekarang kita kembali lagi ke... Atau mungkin ada yang kurang jelas lagi. Boleh, silakan bertanya. Ini juga bukan 2, tapi 3. Udah paham ya? Nah, sekarang ke kecepatan sesaat. Penjelasan kecepatan sesaat. Secara grafik, secara tabel, kemudian secara hitungan matematisnya ya. Nih. Tadi gradien sudah, sekarang kecepatan sesaat. Misal, fungsi fx itu adalah 15x kuadrat plus 20x, itu menyatakan jarak tempuhnya ya, suatu mobil. Nah, kilometer nih satuannya. Nah, kemudian waktunya adalah x jam. Nah, x itu menyatakan jam. Nah, selang waktu perjalanannya adalah dari 0 jam sampai 2 jam. Nah, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Nah, perhatikan nih. Perhatikan pertanyaannya ya, jangan sampai keliru ya. Karena kecepatan rata-rata, maka kita belum menggunakan definisi turunan ya. Kecepatan rata-rata itu adalah delta F per delta X. Nah, ini nggak ada turunannya, nggak ada nih. Ya, nggak ada definisi turunannya. Dia hanya delta F, berarti F yang terbesar adalah F2 ya. F2 dikurangi F0 dibagi 2 min 0. Nah, ketemunya adalah 50 km per jam. Oke, nah sekarang karena turunan itu kan pada kecepatan sesaat. Nih judulnya kecepatan sesaat. Tapi kita butuh kecepatan rata-rata. Nah, untuk menjelaskan konsep kecepatan sesaatnya ya. Nah, perhatikan. Kita mengamati tabel. Pasti antara selang interval sama kecepatan rata-rata ya, karena laju sesaat itu merupakan nilai limit dari pendekatan dari kecepatan rata-rata. Berarti ini harus kecepatan rata-rata. Laju rata-rata. Nah, gitu. Nah, perhatikan. Kalau misalnya, nah ini saya sambil gambar saja ya grafiknya, gambaran grafiknya supaya ini. Saya menggambarkan yang ini kecepatan rata-ratanya ya. Kalau 0 itu 35 di sini misalnya. Bergeraknya ke sana. Nah, ini 0 jam, ini 1 jam, ini 2 jam. Nah, perhatikan. Di sini. Nah, dia mintanya adalah kecepatan sesaat pada saat X-nya itu 1. Nah, padahal selang interval yang ditawarkan adalah dari 0 sampai 2 ya. Nah, berarti yang kita X yang kita dekati adalah si 1 ini ya. Nah, konsentrasikan ke 1 ini, berarti kita punya 2 selang interval, yaitu dari 0 sampai 1 sama dari 2 sampai 1 sampai 2 ya. Ada 2 selang interval yang harus kita perhatikan. Nah, perhatikan. Kecepatan rata-rata di selang 0 sampai 1 ini adalah 35 nih. Kalau tidak ada yang didekatkan ya. Nah, sekarang kita mulai gerakkan nih 0-nya. 0 ini kita mulai gerakkan menuju ke 1 ya. 1 yang diem aja nih. Kenapa? Karena 1 yang diminta. Oke. Berarti ini kita dekati. Nah, 0 itu kita gerakkan menuju ke 1. Ini namanya limit kiri ya. Nah, ini berarti yang di sini. Ini ya. Limit kiri. Apa suara saya masih clear?
Halo? Bu, maaf Bu. Kagak kedengeran apa-apa Bu. Hah? Patah-patah? Robot parah ya? Samuel, suara saya sudah terdengar? Enggak Bu. Makin parah sih Bu. Makin parah. Astaga. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang gimana, Samuel? Masih parah? Udah mendingan sih Bu. Tinggal lag lagi. Halo? Iya Bu, udah bagus Bu. Oke deh. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Jadi ini saya ulang lagi ya. Tadi interval yang diberikan di soal itu dari 0 sampai 2 ya, di selang interval ini yang diberikan di soal. Dari 0 sampai 2. Nah, ini untuk kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-ratanya tadi. Nah, sekarang kita mau menuju ke kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat. Kemudian saat X-nya berapa? 1. Dia mintanya, oke 1 ada di sini. Berarti dari 0 sampai 2, kemudian ada angka 1, di sini kita punya 2 selang interval ya. Kita punya 2 selang interval dari 0 menuju ke 1 sama dari 1 menuju 2. Nah, ada 2 selang interval. Nah, perhatikan sekarang di tabel kita. Nah, tabel kita perhatikan yang selang interval 0 sampai 1 dulu nih. Nah, karena satu tujuan kita, berarti 0 itu kita gerakkan menuju ke 1 ya. Inilah yang disebut sebagai limit kiri. 0, 0,8, 0,9, 0,999. Kemudian apa yang terjadi dengan kecepatan rata-ratanya? Tadinya 35, 47, terus bergerak dia mendekati angka berapa stopnya? Perhatikan, malah salah. Aduh. Nih, perhatikan delta F per delta X-nya dia limit ke angka 50 ya. Ini mendekati angka 50. Oke. Sekarang kita perhatikan di selang interval. Jadi ini ya bergerak ya dari 35, ini kecepatan rata-ratanya ya, saya tuliskan di sini ya. Kemudian naik ke atas, tambah besar. Nah, saat limit ke angka 1 nih, selang intervalnya nih di sini. Nah, ternyata dia mendekati ketinggian grafik kita ada di 50. Nah, ini ya. Kemudian kita perhatikan selang interval dari 1 sampai 2. Nah, berarti ini. Karena yang nilai X tujuan kita adalah 1, berarti angka 2 itu yang kita dekatkan ke angka 1. Nah, ini yang kita gerakkan. Inilah yang disebut limit kanan ya. Limit kanan. Nah, kemudian perhatikan di kolom kedua, apa yang terjadi? Tadinya 65, nah ini kecepatan rata-ratanya tadi 65, kemudian dia grafiknya turun ya. Turun, nah perhatikan dia stop ke angka berapa, limit ke angka berapa, ini mendekati angka 50. Oke, berarti ini kiri dan kanan menuju ke angka yang sama ya. Kiri dan kanan menuju ke angka 50, berarti jawaban kita adalah 50. Nah, nilai 50 tersebut disebut kecepatan sesaat pada X sama dengan 1 ya kan. Ini dari sini nilainya sama, mendekati angka yang sama. Nah, ini penjelasan grafik, penjelasan tabel. Sekarang penjelasan matematisnya. Nah, perhatikan. Tadi kecepatan sesaat itu adalah delta F per delta X, tapi pendekatan limitnya ya, di mana delta X mendekati 0. Nah, karena X yang diminta 1, maka kita masukkan di sini 1. Bedanya di sini delta X. Mau delta X boleh, mau pakai C boleh, mau pakai H boleh, terserah kalian ya. Yang penting bentuknya sama, maka dia adalah definisi turunan ya, karena kecepatan sesaat adalah turunan. Nah, kemudian
kita jabarkan di sini supaya lebih kelihatan ya. Tadi kita punya fx adalah 15x kuadrat plus 20x. Nah, kita mau cari f1 plus delta x. Ini adalah berarti 15, 1 plus delta x pangkat 2 plus 20, 1 plus delta x. Nah, begitu ya. Oke, paham ya? Jadi semua x-nya kita ganti memakai 1 plus delta x gitu ya. Nah, kemudian kita jabarkan dulu nih. Sama dengan ini kuadratkan dulu ya, 15-nya belakangan nih. Kita geser biar nabrak deh. 1 kuadrat 1 plus 1 kali delta x kali 2 berarti 2 delta x plus delta x kuadrat. Ini 20-nya kali ke dalam, berarti 20 plus 20 delta X. Oke, ini tutup ya. 15-nya kita kali ke dalam. 15 plus 30 delta X ditambah 15 delta X kuadrat ditambah 20 ditambah 20 delta X. Oke, sama dengan kita urutkan ya, yang punya derajat tertinggi kita letakkan di depan, 15 delta X kuadrat. Kemudian 30 sama 20, berarti plus 50 delta X. 15 tambah 20 plus 35. Oke, stop. Kemudian kita hitung F1. 15 kali 1 kuadrat ditambah 20 kali 1. 15 ditambah 20 jadinya 35. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Lim delta X menuju ke 0. Di sini tadi F ini ya, 1 plus delta X ya. 15 delta X kuadrat ditambah 50 delta X ditambah 35 dikurangi 35 F1-nya per delta X. Oke, sama dengan lim delta X mendekati 0, 35 min 35 habis. Kemudian delta X 1 difaktorkan keluar ya. 15 delta X plus 50 per delta X. Nah, delta X coret, substitusi. 15 kali 0 ditambah 50, dapat deh 50 km per jam. Nah, jelas ya? Apakah ada yang belum jelas nih? Silakan, boleh bertanya. Gabriel udah jelas? Jelas, Bu. Oke, cara-caranya udah paham ya? Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, ini perhatikan. Ini rumusnya. Kecepatan sesaat atau bisa jadi kalau kecepatan sesaat itu sesaatnya hampir bisa ditulis, bisa juga enggak ya. Itu adalah limit dari kecepatan rata-rata. Nah, ini apa kalian ingat. Nah, sekarang perhatikan di sini sebuah benda contohnya. Saya coretannya pakai ini. Zoom ya. Saya hapus. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan Fx sama dengan 6x pangkat 3 plus X kuadrat dengan Fx dinyatakan dalam meter. Oke, yang A, tentukan kecepatan rata-rata. Nah, ini kecepatan rata-rata pada selang interval. Oke, berarti dia belum turunan ya. Dia masih delta F per delta X. Nah, V rata-rata adalah delta F per delta X. Nah, belum ada turunannya ya. Nah, berarti di sini F3 min F2 ya. Ingat F besar dikurangi F kecilnya. Nah, B inilah yang merupakan turunan ya. Nih, kecepatan sesaat pada X sama dengan 2. Berarti V sama dengan lim delta X. Saya pakai ganti deh. Bukan delta X, tapi saya mau pakai H. Sama aja ya. Terserah kalian sebenarnya nih. Asal kalian tahu, oh H itu adalah delta X-nya gitu ya. Berarti di sini F yang diminta X-nya 2 kan? Berarti 2 ditambah H min F2
dibagi H ya. Nah, kalian hitung dulu F2 ditambah H. Itu artinya apa? 6 plus 2 plus H pangkat 3 plus 2 plus H pangkat 2 gitu ya. Dijabarkan ini pangkat 3 dulu pakai konsep yang tadi ya. Yang binom Newton tadi ya. Berarti 6. Kemudian di sini 2 pangkat 3. Ini 1 kali 2 pangkat 3 kali H pangkat 0 gitu ya. Plus dan seterusnya ya. Nah, di sini saya sudah jabar. Silakan diperhatikan nih. Nih, jadinya ini ya. Kemudian jangan lupa disederhanakan dulu, dicoret yang sama. Ini 52-nya sama 48 tambah 4 ya. Dicoret, kemudian faktorkan delta X di pembilang supaya delta X penyebut bisa dicoret. Kemudian substitusi limitnya delta X-nya ke sini jadinya 76. Jadi kecepatan benda pada saat X sama dengan 2 itu adalah 76 meter per detik. Jelas ya? Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalista, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, masih oke ya. Oke, nah ada rangkuman, berarti setelah rangkuman latihan soal. Nah ini teman-teman, nanti silahkan kalian coba ya. Coba kerjakan. Bu, kalau yang nomor 1 ini maksudnya apa? Nih, maksudnya apa? Dengan menggunakan konsep limit atau memakai definisi turunan. Definisi turunan itu adalah F aksen X sama dengan lim H mendekati 0, mau delta X juga boleh ya, terserah kalian. Di sini F X plus H min Fx per H. Atau F aksen X itu adalah lim delta X mendekati 0, di sini Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana, H atau B juga boleh ya. Fungsinya yang ini. Jadi tadi Fx plus H dicari dulu, kemudian substitusi, jangan lupa diurai ya. Buka kurungnya, ini ada kurungnya ya, min dalam kurung Fx-nya dimasukkan. Kemudian kalau yang ini artinya apa? Nah, kalau yang nomor 2 ini berarti F aksen min 3 itu adalah lim B mendekati 0, di sini berarti F, X-nya kalian ganti jadi min 3. Nah, min 3 ditambah B, min F min 3 dibagi B. Nah, tinggal lanjutin ya. Terus yang nomor 3 itu apa? Nah, ini sama ya. Kayak contoh tadi nih. Ini artinya sama aja F aksen 2. Nah, ini artinya F aksen 4. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan bingung, beda penampilan bentuk soal, jangan bingung. Oke. Kemudian nomor 4 dan 5 itu yang tadi, yang tentang pengertian turunan di terapannya ya. Ini sebuah benda bergerak nih tentang kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat. Nah, bisa jadi nanti tentang keuntungan ya. Keuntungan itu kan ada pergerakannya. Misalnya di tahun itu kan pasti nggak diskret ya, nggak apa namanya ya. Tahun itu kan sesuatu yang kontinu kan. Jadi dari tahun ketiga menuju ke tahun keempat itu ada tahun ketiga lebih 1 hari atau lebih 1 jam. Itu udah namanya kontinu, tidak diskret terpotong-potong gitu ya. Maka di situ juga berlaku konsep yang ini tadi, turunan ya. Oke, silahkan nanti dicoba. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Cari yang menurut kalian yang susah gitu ya. Kira-kira saya nggak bisa nih, saya coba yang C misalnya. Kalau ada akar-akaran nanti saya harus lari kemana supaya kalian paham ya. Kalau yang kayak A, ini kalian skip, lompatin juga nggak apa-apa. Tapi kalau
Misalnya kalian merasa saya pengen nyoba lagi supaya saya lebih mahir, boleh juga ya. Teman-teman, kalau bagi kalian yang penasaran dengan nomor-nomor yang nomor besar, silahkan dicoba. Ini nomor 2D misalnya, atau nomor 3D gitu ya. Nggak usah semuanya, tapi wajib dicoba ya. Jangan nggak dicoba sama sekali. Oke, teman-teman, apakah paham? Jelas ya? Nanti bagi teman-teman yang hari ini ikut LKI, diberitahu bahwa ada latihan yang harus dicoba dikerjakan ya. Oke, ini saya stop. Kita selesai jam 12.30 ya. Kita eksamen aja. Semoga